Oke. Oke, selamat buat kalian yang udah berhasil menuntaskan kelas 11 dan sekarang udah naik ke kelas 12. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang materi integral. Nah, sebenarnya tuh ini adalah materi yang pernah kalian dapat juga di kelas 11 akhir ya, sama Pak Cucun. Nah, cuman baru dasar-dasarnya aja. Nah, sekarang di kelas 12 kita lanjutkan sekaligus mereview materi integral yang sama Pak Cucun itu. Dan ada beberapa tambahan materi tentang integral. Ya. Oke, kita mulai aja materinya. Oke, integral itu adalah apa? Integral itu adalah suatu proses mencari fungsi awal bisa diketahui turunannya. Misal, kita punya fungsi fx. Nah, fx kalau diturunkan menjadi f aksen x. Nah, ini namanya turunan ya. Kayak ini namanya turunan. Nah, kalau integral itu kebalikannya. Jika kita punya f aksen x atau turunannya, maka kalau dia menjadi fungsi awal atau fx, namanya integral. Jelek. Integral. Nah, jadi integral itu adalah kebalikan dari turunan ya, atau anti turunan namanya. Nah, untuk integral biasanya dia dinotasikan dengan simbol seperti S kayak gini ya. Atau dalam bahasa Yunani berarti dia sum. Nah, contoh, kita punya fungsi fx. Kita ganti warna dulu. Kita punya fungsi fx sama dengan x kuadrat plus 2. Maka kalau kita turunkan jadi f aksen x jadinya 2x. Nah, kalau kita mengintegralkan si turunan yang ini, maka menjadi integral dari 2x terhadap dx. Ingat, jangan lupa terhadap dx-nya karena yang diintegralkan adalah variabel x-nya. Jadi integral 2x dx, 2x terhadap x. Maka didapatkan hasilnya tuh adalah fungsi awal yang ini ya, x kuadrat plus 2. Nah, misal ada contoh lagi. Misal punya fungsi fx sama dengan x kuadrat plus 10. Diturunkan menjadi f aksen x sama dengan 2x. Maka kalau 2x ini diintegralkan menjadi 2x terhadap dx, menjadi fungsi awal yang ini ya, menjadi x kuadrat plus 10. Nah, kalau kalian lihat fungsi x kuadrat plus 2 dengan x kuadrat plus 10 itu dia sama-sama hasil turunannya itu adalah 2x ya, sama-sama 2x. Tapi kenapa saat diintegralkan tuh kita melihat fungsi awal itu dia berbeda di sini, di bagian konstantanya. Sehingga dapat kita tuliskan notasinya, jika kita mengintegralkan sebuah fungsi fx terhadap variabel x, maka akan didapat integralnya itu adalah fungsi yang masih memiliki variabel x ya. Fungsi awal yang masih memiliki variabel x seperti ini plus c. Nah, c-nya itu konstanta karena konstantanya itu bisa beda-beda, ya enggak? Nih. Oke, diulang. Jadi kalau kita mau mencari integral suatu fungsi, yang bisa kita ketahui integralnya itu hanya yang masih memiliki x. Misal ini nih. Misal x kuadrat plus 2 diturunkan menjadi 2x. Nah, pas diturunkan dia masih punya x kan ya. Nah, berarti dia masih bisa kita tahu integralnya. Tapi kalau yang dia diturunkan jadi habis sama dengan 0, kita gak tahu. Nih, ini kan harusnya sama dengan 0 ya. 2 diturunkan jadi 0 plus 0. Nah, kalau yang kita diturunkan menjadi 0 itu kita gak tahu angkanya tuh berapa, ya gak?
Makanya yang diturunkan menjadi 0 itu dia kita tulis simbolnya sebagai C ya. Nah, C-nya bisa kita ketahui bisa kalau dia diketahui nilai F yang lainnya gitu. Oke, untuk dasarnya kayak gini. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kalau ada yang mau ditanyakan bisa tulis dulu di kolom komentar ya, kita tampung pertanyaannya nanti dijawab. Oke. Oke, kita lanjut dulu ke integral tak tentu fungsi aljabar. Nah, yang dimaksud integral tak tentu itu adalah integral yang nilai x-nya itu adalah nilai fungsinya fx-nya tidak bisa diketahui ya. Tidak diketahui. Ya, jadi nilai fungsi fx itu gak bisa diketahui, jadi hanya bisa sampai persamaannya aja. Itu kalau integral tak tentu. Oke. Nah, di sini misal kita punya punya fungsi fx sama dengan a kali x pangkat n. Maka jika kita integralkan fungsi fx-nya ini terhadap dx, maka menjadi caranya gini. Kita tulis fungsi awalnya a kali x pangkat n. Nah, yang pertama, kalau kita mengintegralkan, pangkatnya ditambahkan 1. Terus koefisien dari x-nya kita bagi dengan pangkatnya ini ya, n plus 1. Dan ditambah c, jangan lupa tambah c di akhir. Gitu, gampang kan? Gampang. Oke, kita lihat ke contoh soalnya. Kita kecilin dulu. Coba hitunglah integral dari 2x dx. Oke, 2x dx berarti diintegralkan kayak tadi ya caranya ya. Berarti kita tulis dulu fungsi awalnya 2x. Pangkatnya ditambah 1. Oke, x ini berarti dia punya pangkat 1 ya. Jadi 1 tambah 1 dibagi dengan pangkat yang telah diintegralkan. 1 tambah 1 tambah c. Jadinya 2/2 x pangkat 2 plus c, atau sama dengan x kuadrat plus c. Gitu ya. Nomor B. Integral dari x pangkat 3 dx. Berarti sama kayak tadi, tulis fungsi awalnya x pangkat 3. Pangkatnya tambah 1. Terus koefisiennya kita bagi pangkat yang ini. Kayak ini kan gak ada koefisiennya, berarti dia punya koefisien 1 ya. Dibagi 3 plus 1 tambah c. Jadi dapat 1/4 x pangkat 4 plus c. Gitu ya. Sekarang soal yang c. Integral dari 1 per akar 2x dx sama dengan, nah kalau ada soal kayak gini kita pisahin dulu masing-masing akarnya. Jadinya integral dari 1 per akar 2 dikali akar x dx. Nah, terus kita buat si x-nya ini dia jadi bentuk perpangkatan. Di integral 1 per akar 2 dikali, nah akar x berarti sama aja kayak x pangkat setengah dx. Nah, karena dia si x sebagai penyebut, kita buat sebagai pembilang ya. Karena kan di rumus umumnya tuh dia nggak di bawah ya, atau di atas. Jadi jadinya sama dengan 1 per akar 2 dikali x pangkat min 1
setengah dx. Oke, baru bisa kita integralkan. Oke, integralkan menjadi 1 per akar 2. Kita tulis fungsi awalnya dikali x pangkat min 1 per 2 dx ya. Nah, pangkatnya pangkatnya ditambah 1. Terus si fungsi si koefisien dari x-nya kita bagi sama pangkat yang ini. Min 1 per 2 plus 1 plus C. Oke. Kita lanjut di sini ya. Oke. Berarti jadinya 1 per akar 2 dibagi besar dengan 1 per akar 2 dibagi besar dengan min setengah tambah 1 berarti setengah dikali x pangkat x pangkat dikali x pangkat min setengah tambah 1 x pangkat setengah plus C ya. Oke, kita sederhanakan berarti menjadi 2 per akar 2 dikali x pangkat setengah tambah C. Nah, biasanya si bapaknya tuh gak mau dia dalam bentuk pangkat pecahan. Dia pengennya dibalikin lagi ke bentuk akar. Berarti jadinya 2 per akar 2 dikali x pangkat setengah berarti dia akar x tambah C. Atau kalau mau ininya bisa kita gabung. Jadinya 2 akar 2 2 akar x per akar 2 plus C. Ini hasilnya. Gitu ya. Oke, nomor 2 ini dia lebih gampang. Nomor D dia lebih gampang. Ya. Bisa dikerjain sendiri atau bisa dipahami sendiri, udah ada pembahasannya. Oke, kita lanjut. Di sini ada sifat-sifat integral. Ya, ada sifat-sifat integral. Yang pertama, jika dia ada suatu fungsi dikalikan dengan faktor A, ya, ini harusnya fx ya. Jika fungsi dikalikan dengan faktor A atau A ini adalah suatu konstanta, berarti kalau dia diintegralkan menjadi diulang. Kalau misalkan ada fungsi konstanta diintegralkan menjadi menjadi AX ya. Jadi menjadi konstantanya bervariabel X. Contoh, integral dari 3 terhadap variabel X. Berarti hasilnya menjadi 3X plus C. Ya. Oke. Terus jika ada fungsi fx dikalikan dengan faktor A atau konstanta A, berarti si A-nya ini dia bisa keluar. Dan si fungsi fx-nya bisa diintegralkan sendiri. Gitu ya. Nah, terus kalau ada penjumlahan antara dua fungsi dalam integral bisa dipisah. Misalkan ada fungsi fx ditambah fungsi fg, dua-duanya dijumlah baru diintegralkan. Bisa juga dia diintegralkan masing-masing. Fungsi fx diintegralkan baru dijumlah atau dikurang fungsi gx. Gitu ya. Oke. Itu untuk sifat-sifat integral. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kalau ada yang mau ditanyakan bisa tulis di kolom chat. Kita lanjut ke integral
Oke, kita lanjut ke contoh soal dari operasi integral yang tadi. Oke, kita lihat contoh yang A. Nah, jika ada fungsi 2 diintegralkan menjadi, oke, yang A ada fungsi 2, integral dari fungsi 2 terhadap dx sama kayak tadi ya. Berarti tinggal kita tambahin x aja si 2-nya, berarti sama dengan 2x plus c ya. Oke, gampang kan? Nah, sekarang fungsi yang kedua, sifat yang kedua. Jika kita punya integral dari 2x dx, berarti 2-nya bisa kita keluarin karena dia konstanta. Berarti 2 dikali integral dari x terhadap x sama dengan 2 dikali, nah x diintegralkan berarti menjadi x pangkat 1 tambah 1 dibagi 1 per 1 tambah 1 plus c. Jadinya 2 dikali setengah x pangkat 2 plus c. Coret jadinya x pangkat 2 plus c. Kayak gitu ya. Terus yang c. Jika kita punya fungsi x plus akar x dx, maka integralnya gimana? Nah, berarti bisa kita pecahkan ya si x sama si akar x-nya. Jadi integral x dx ditambah integral akar x dx. Oke, integral x berarti kita tulis lagi x pangkat 1 ditambah 1 per 1 tambah 1 plus c 1 ditambah, nah yang akar x berarti dia x pangkat setengah ya gak, x pangkat setengah, berarti sama pangkatnya tambah 1, berarti terus koefisiennya 1 ditambah dibagi setengah plus 1 ditambah konstanta yang kedua ya. Oke, jadinya 1/2 x pangkat 2 plus c1 ditambah 1/3/2 kali x pangkat 3/2 tambah c yang kedua sama dengan 1/2 x pangkat 2 ditambah, nah 1 dibagi 3/2 menjadi, tinggal kita balik jadi 2/3 x pangkat 3/2 ditambah c. Nah, ini kenapa c1 tambah c2 menjadi c doang? Karena konstanta ditambah konstanta pasti 1. Misalkan kita yang ini adalah nilai 1, yang ini nilainya 2, berarti 1 tambah 2 3 sama-sama c ya gak? Nah, ya gitu maksudnya. Oke, jadi ini jawabannya setengah x pangkat 2 tambah 2/3 x pangkat 3/2 tambah c. Oke. Oke. Kita lanjut contoh soal yang terakhir. Tentukan fungsi fx bila diketahui f aksen x-nya atau turunannya 4x plus 5, maka dan f1-nya sama dengan 4. Nah, kita disuruh nentuin fungsi awalnya. Tapi di sini diketahui turunannya segini dan fungsi f1-nya sama dengan 4. Berarti kita harus tahu dulu fungsi dari fx itu berapa. Berarti kita mencari fungsi fx-nya, kita integralkan. Fx kita integralkan dari f aksen x dx, ya gak?
Oke, berarti integral dari 4x plus 5 dx. 4x plus 5 kita integralkan menjadi 2x pangkat 2 tambah 5x tambah c. Nah, kita udah dapat nih fx-nya. Tapi yang soal mau itu kita harus tahu nilai si c-nya ini berapa. Ya gak? Maka kita harus cari dulu nilai c-nya supaya fungsinya menjadi fungsi yang utuh. Nah, karena f1-nya sama dengan 4, maka kita bisa cari nilai si c-nya di sini. Oke, kita masukin ke fungsi fx yang kita dapat. Fx sama dengan 2x pangkat 2 tambah 5x tambah c, ya kan? Nah, kita masukin lah si f1-nya. Berarti setiap x kita gantikan dengan 1. Jadi 2 kali 1x kuadrat tambah 5 kali 1 tambah c. Nah, f1-nya dia bernilai 4 sama dengan 2 kali 1 kuadrat tambah 5 kali 1 tambah c. Didapat c-nya itu sama dengan min 3. Sehingga fungsinya menjadi, kan tadi itu kita dapat fungsi turunannya, fungsi integralnya itu adalah fx sama dengan 2x kuadrat plus 5x plus c. Nah, kita udah dapat nih nilai si c-nya sama dengan min 3. Berarti fungsinya akan menjadi 2x kuadrat tambah 5x min 3. Jadi inilah fungsi fx-nya. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kalau ada yang mau ditanyakan, bisa tulis di kolom komentar. Sekian dan terima kasih. Kita lanjut part kedua, integral yang tertentunya. Ini kalau ini integral tertentu, yang kedua integral tertentunya. Oke. Sekian, terima kasih.